Halo semuanya, perkenalkan aku Indri. Aku adalah seorang istri yang lagi isi waktu luang dengan membaca buku sambil direkam. Tujuannya adalah untuk melatih public speakingku, sekalian juga mendapatkan ilmu baru tentunya. Hari ini aku akan membaca buku yang berjudul Indonesia X-Files karya Dr. Abdul Munim Idris, SPF. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Naura Books, PT Mizan Publika, anggota IKAPI. Cetakan ke-1 Juni 2022. Kalau kita menutupi kebenaran karena merasa takut atau tak enak hati, itu justru yang melanggar etika. Hari ini kita akan masuk ke bab 4 dengan judul membongkar kekerasan seksual dan kejahatan terhadap anak. Subjudul perlakuan salah terhadap anak. Perlakuan salah terhadap anak atau child maltreatment, child abuse dapat diberi definisi sebagai perlakuan salah baik secara fisik, emosional, maupun seksual terhadap anak. Di Indonesia, sebagaimana layaknya negara yang sedang berkembang, kasus perlakuan salah terhadap anak dan kasus penelantaran anak masih sulit untuk diungkapkan. Jika ada, kasusnya ditangani pihak kepolisian. Contoh, kasus Ari Hanggara, kasus robot gedek, dan yang terakhir adalah kasus di Jakarta Timur, di mana seorang ayah secara tidak diduga membuang anaknya yang baru berumur 2 tahun ke sungai hingga tewas tenggelam. Faktor sulitnya pengungkapan kasus perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak antara lain karena berkembang anggapan bahwa kasus tersebut merupakan aib keluarga bila terungkap ke hadapan umum. Tidak sepatutnya masyarakat mencampuri hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri atau orang tua anak, belum memasyarakatkan sistem dan prosedur pelaporan yang baku untuk menangani korban perlakuan salah dan penelantaran. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara jelas tanda-tanda fisik pada tubuh anak yang mengalami perlakuan salah, khususnya perlakuan salah secara seksual. Bila kasus-kasus perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak tersebut tidak ditangani sebagaimana mestinya, akan sangat serius dampaknya bagi kehidupan anak di masa yang akan datang. Akibat yang dapat ditemukan pada anak yang mendapat perlakuan salah dan penelantaran yaitu cacat tubuh permanen, kegagalan belajar, gangguan emosional, konsep diri yang buruk dan tidak mampu untuk mempercayai atau mencintai orang lain, pasif dan menarik diri, agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal, menjadi penganiaya ketika dewasa, menggunakan narkotika dan zat adiktif dan kematian. Temuan fisik pada korban biasanya berupa perlukaan yang tidak sesuai dengan riwayat terjadinya perlukaan tersebut, sebagaimana yang diceritakan oleh orang tuanya. Korban pun biasanya tidak segera dibawa untuk mendapatkan perawatan medis. Luka yang terdapat pada tubuh korban dapat berupa luka-luka yang tersebar pada tubuh dengan pelbagai tingkatan, luka lama dan luka baru. Lukanya sendiri dapat berupa luka lecet, memar akibat benturan dengan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, atau bekas sabetan rotan atau ikat pinggang yang tercetak dengan jelas pada tubuh korban. Luka-luka lain yang dapat ditemukan adalah luka bakar akibat sundutan rokok dan tersiram air panas. Lokasi luka juga biasanya didapati pada daerah punggung, dada, perut, mulut, pipi, lengan, paha, atau daerah bokong. Luka terbuka atau robek biasanya jarang ditemukan. Jikapun ada, umumnya di daerah kepala akibat terjatuh. Robekan pada bibir bagian dalam merupakan kelainan yang dapat menjadi petunjuk akan adanya perlakuan salah pada anak. Patah tulang umumnya terdapat pada tengkorak, dada, dan tulang panjang. Adanya patah tulang di beberapa tempat dengan umur yang berbeda atau tingkat penyembuhan yang dapat diketahui melalui pemeriksaan ronsen merupakan salah satu ciri akan adanya perlakuan salah terhadap anak. Pada anak yang mendapat perlakuan salah dengan cara mengguncang-guncang tubuh si anak berulang kali,
Dan dari luar sepertinya tidak terdapat kelainan. Sering dijumpai perdarahan di bawah selaput keras otak atau perdarahan subdural. Perdarahan tersebut merupakan penyebab kematian yang cepat pada korban dan dapat berkaitan dengan memar pada kulit kepala bagian dalam serta fraktur tengkorak. Anak yang mendapat perlakuan salah secara fisik pada daerah perut biasanya mengalami perdarahan, khususnya kekerasan langsung pada pertengahan perut bagian atas. Kelainan pada organ-organ dalam perut dan yang juga dapat dijumpai berupa robeknya hati, limpa, ginjal, dan penggantung usus. Pada kasus-kasus seperti itu, biasanya ditemukan kelainan pada permukaan perut. Si anak biasanya merasakan nyeri yang hebat dan terjadi secara mendadak. Perlakuan salah pada anak secara seksual seperti yang terjadi di Sumatera Selatan, di mana seorang ayah memerkosa dua anak perempuannya berulang kali sampai ada yang melahirkan, adalah contoh kasus yang paling jelas. Pada umumnya, keluhan yang ada pada anak terbatas pada keluhan yang berkaitan dengan alat genital. Misalnya penyakit kelamin yang hilang timbul atau rasa nyeri sewaktu buang air. Perlakuan salah pada anak secara emosional umumnya sulit dideteksi. Adanya tanda-tanda kepasifan pada anak di dalam bergaul, kurang percaya diri, sulit berhubungan dengan teman sebaya atau dengan gurunya, merupakan kelainan yang menandakan akan adanya perlakuan salah secara emosional. Kapan kita patut menduga bahwa seorang anak telah menjadi korban perlakuan salah? Kriteria yang bisa dipakai adalah korban yang berumur di bawah 5 tahun. Umumnya laki-laki dan merupakan anak yang tidak diinginkan atau tidak sah dengan banyak luka memar yang berbeda-beda umurnya, dengan bibir bagian dalam robek, dengan fraktur multiple yang berbeda umurnya, adanya perdarahan subdural, serta tidak adanya penyakit atau keracunan, dan tidak adanya penjelasan yang memuaskan perihal bagaimana perlukaan itu terjadi merupakan petunjuk adanya perlakuan salah pada anak. Pemeriksaan forensik dalam kasus korban perlakuan salah terhadap anak jelas berkaitan dengan pembuatan visum et repertum guna kepentingan proses peradilan, khususnya dalam tahap proses penyidikan. Dalam hal ini, dokter diharapkan dapat merekam semua kelainan yang ada, serta membuat kesimpulannya. Hal yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana kita dapat mengurangi jumlah korban, dan bila telah terjadi, upaya apa yang harus dilakukan agar korban dapat tumbuh berkembang secara normal. Untuk itu, peran seluruh anggota masyarakat, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, tenaga kesehatan, dan instansi yang terkait merupakan hal yang mutlak. Subjudul selanjutnya adalah profil pembantai anak jalanan, memburu robot gedek 2. Masih segar dalam ingatan kita, pada kasus pembunuhan berantai dengan korban anak-anak jalanan, yang memang sudah merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap berbagai tindak pidana. Robot gedek telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman karena terbukti menghilangkan nyawa 8 anak jalanan. Tubuh para korban itu mengelompok di 2 tempat, yaitu di Jakarta Utara, Kemayoran, dan di Jakarta Timur, Pondokopi. Pada mulanya, kasus ini kurang menarik perhatian karena korbannya hanya anak jalanan. Baru setelah jatuh korban yang keempat, di mana pemeriksaan kedokteran forensik mengindikasikan adanya kemiripan, pola kelainan atau pola perlukaan, pihak Polda Metro Jaya atau PMJ mengintensifkan penyidikan dan seperti kita ketahui bersama, penyidikan yang terkoordinasi dengan baik kedokteran dan PMJ membuat robot gedek berhasil diringkus dan dimeja hijaukan. Selain para korban yang semuanya anak jalanan, temuan forensik mengungkapkan bahwa mereka disodomi terlebih dahulu, diberi makan nasi bungkus, dan ketika si anak tengah menikmati nasi bungkus secara mendadak, dari arah belakang mereka dijerat dan diangkat ke atas sampai tewas. Aksi robot gedek tidak berhenti sampai di situ. Ia kemudian menyayat dinding perut korban dengan pola tertentu. Dengan adanya kesamaan atau kemiripan pola pada temuan forensik tersebut, PMJ memastikan bahwa pelakunya sama. Kasus pembunuhan ini merupakan kasus pembunuhan berantai. Awalnya, diduga bahwa tempat mayat korban ditemukan merupakan TKP kedua sebagai tempat pembuangan mayat para korban.
Sedangkan pembunuhan TKP pertama terjadi di tempat lain. Dugaan tersebut berdasarkan bukti bahwa di TKP kedua boleh dikatakan tidak terdapat darah. Akan tetapi, pemeriksaan forensik membuktikan bahwa korban terlebih dahulu dijerat sampai tewas, sedangkan sayatan perut dilakukan kemudian atau postmortem. Aliran darah korban yang telah tewas akan terhenti. Tekanan darahnya nol, sehingga sayatan yang dilakukan pada daerah perut yang merupakan pembuluh darah besar tidak banyak. Dengan sendirinya, perut tidak mungkin mengeluarkan banyak darah, apalagi sampai muncrat kemana-mana. Si pembunuh mulainya diduga berasal dari kalangan menengah atas, dan dengan mobil mewah yang dikendarainya menjemput korban untuk disekap. Selama penyekapan tersebut, si anak jalanan dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual menyimpang atau sodomi. Setelah si pelaku bosan, anak tersebut dihabisi nyawanya dan mayatnya dibuang. Akan tetapi, setelah disadari bahwa si pelaku orang yang sudah dikenal oleh korbannya dan berasal dari lapisan masyarakat yang sama dengan korban, penyidikan difokuskan ke kalangan masyarakat tersebut. Dalam hal ini, para pemulung dewasa yang memang kenal dengan para korban. Penyidikan pihak PMJ membuahkan hasil dengan terungkapnya kasus tersebut, seperti yang telah kita ketahui bersama. Pelaku memang memiliki akses kepada korbannya, yakni anak jalanan, pedofilia, perilaku seksualnya menyimpang, sodomi, korbannya setelah dibunuh masih disayat-sayat, sadis, semata-mata guna memuaskan hasrat seksualnya. Pelaku juga dianggap psikopat, suatu kelainan kepribadian dengan ciri yang dominan, tidak adanya perasaan bersalah. Hal ini terbukti dari serangkaian pembunuhan yang ia lakukan. Jatuhnya 3 korban anak jalanan dengan kepala terpenggal setelah robot gedek diadili membuat pihak PMJ kembali mengintensifkan penyidikannya supaya robot gedek 2 dapat diringkus agar daftar para korban tidak bertambah. Selama robot gedek 2 masih bebas berkeliaran, bahaya maut akan tetap menghantui anak jalanan. Dan ini terbukti dengan ditemukannya kepala seorang anak, terpenggal tanpa bagian tubuh lainnya, yang kemudian ternyata bagian tubuh tersebut ditemukan di luar Jakarta. Kejadian terakhir selang beberapa tahun terhitung dari temuan korban ke-11. Pelaku memang selalu berpindah tempat. Meski di tempat-tempat tersebut kehidupannya cukup memadai, ia tahu bahwa PMJ masih berusaha meringkusnya. Untuk itu, ia harus menghilang untuk jangka waktu tertentu. Kebiasaan selalu tinggal berpindah-pindah bisa menjelaskan dari lokasi tempat pembuangan mayat korban yang berbeda-beda. Setelah merasa aman tidak diburu polisi, ia kembali ke Jakarta untuk memburu korban berikutnya. Hal ini merupakan suatu keinginan yang tidak bisa diabaikan begitu saja karena sudah menjadi kebutuhan. Pelaku umumnya mempunyai riwayat pernah menjadi korban perilaku seksual yang menyimpang di masa lalu sewaktu masih anak-anak. Memang mereka yang pernah menjadi korban pedofilia pada umumnya tidak akan menjadi pedofilia, namun kebanyakan para pedofilia dulunya merupakan korban. Robot gedek sewaktu kanak-kanak juga merupakan korban sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa. Pelaku seringkali melakukan hal yang sama pada banyak korban. Jarang sekali pelaku tertangkap ketika ia baru pertama kali menyodomi seorang anak. Biasanya dengan tertangkapnya si pelaku terungkap pula sederet nama anak-anak yang juga menjadi korban perilaku seksual yang menyimpang. Dalam kasus robot gedek, hal tersebut memang terbukti dengan banyaknya anak jalanan yang pernah disodomi hanya dengan imbalan dibelikan nasi bungkus atau uang ala kadarnya. Pelaku mengincar korban yang usianya sama, dan para pedofilia tersebut tidak terbatas pada jenis kelamin yang sama. Bisa anak laki-laki atau anak perempuan. Korban-korban yang tewas di tangan robot gedek juga demikian. Ada anak laki-laki dan ada anak perempuan yang usianya kira-kira sebaya. Pelaku juga kerap kali memiliki hobi mengoleksi pornografi anak yang disimpannya dengan baik. Tidak ada foto porno dari orang dewasa biasanya. Dalam rangka mencari korban, mereka umumnya memiliki akses untuk selalu dikelilingi oleh anak-anak, seperti memberikan perlindungan,
membelikan makanan atau pakaian. Juga umumnya mereka memilih pekerjaan yang berkaitan dengan anak-anak, seperti pekerja sosial yang khusus menangani anak-anak terlantar, kerja panti asuhan, atau pengelola rumah singgah bagi anak jalanan. Seringkali mereka secara eksplisit memperlihatkan perilaku atau foto-fotonya kepada anak-anak dengan tujuan memberi penafsiran yang keliru bahwa apa yang diperlihatkan kepada mereka bukanlah merupakan suatu penyimpangan, melainkan suatu tindakan yang sewajar-wajarnya. Dalam kasus robot gedek juga demikian. Ia menyodomi seorang anak, sementara anak yang lain melihat perbuatan tersebut. Kembali dalam upaya meringkus robot gedek 2, kiranya petugas perlu mempelajari dan mencermati pelbagai temuan serta bukti-bukti sewaktu pihak PMJ sukses mengungkap kasus pembunuhan berantai tersebut dengan diringkusnya robot gedek yang kini meringkuk di penjara. Robot gedek 2 telah merenggut 4 nyawa anak jalanan dan harus segera diringkus. Hanya dengan meringkus pembunuh berantai yang memiliki kemiripan dalam banyak hal dengan apa yang telah dilakukan robot gedek itu, para anak jalanan bisa terbebas dari perasaan takut yang kerap menghantui mereka. Oleh karena si pelaku biasanya memiliki fantasi seksual yang terfokus pada anak-anak, temuan koleksi benda atau barang-barang yang berbau pornografi anak di suatu tempat perlu mendapat perhatian khusus dari pihak penyidik. Jangan anggap hal itu sepele dan tidak diabaikan begitu saja. Subjudul selanjutnya, awas pedofilia di sekitar kita. Terungkapnya kasus pembunuhan berantai di mana robot gedek sebagai tersangka ternyata dapat memberikan gambaran kepada kita perihal kehidupan seksual anak jalanan. Mereka ternyata merupakan korban dari orang yang mempunyai perilaku seksual yang menyimpang. Dalam hal ini, hubungan seksual melalui dubur atau sodomi. Memang di dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, para anak jalanan berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai tindak kejahatan. Termasuk di dalamnya adalah kejahatan seksual yang akhir-akhir ini malah sering diikuti dengan penganiayaan, bahkan pembunuhan. 9 korban pembunuhan yang menimpa anak jalanan yang sebelumnya mendapat perlakuan seks menyimpang belakangan ini merupakan contoh kasus nyata. Fakta lain yang juga terungkap adalah banyak orang dewasa yang lebih menyukai anak-anak sebagai objek seksual. Apakah perilaku seseorang yang lebih menyukai anak-anak sebagai objek seksual atau pedofilia berbahaya, khususnya bagi anak-anak yang memang rentan terhadap berbagai tindak kejahatan? Bagaimana kita dapat mengenali seorang pedofilia yang bila diikuti dengan kegemaran untuk melakukan penyiksaan memang merupakan musuh masyarakat, khususnya anak-anak? Menurut para ahli, perilaku seksual seorang pedofilia selalu berulang dan dapat diramalkan. Mereka, para pedofilia itu, pada umumnya pernah mengalami perlakuan yang sama saat masih kecil. Untungnya, sebagian besar dari korban di kemudian hari tidak menjadi pelaku. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar dari pelaku dulunya merupakan korban. Dalam berbuat, pelaku seringkali meniru pada apa yang pernah dialaminya sewaktu menjadi korban. Dari memilih umur korban sampai cara atau teknik yang dilakukan, semuanya sama seperti yang pernah ia alami. Nyataan tersebut merupakan salah satu alasan yang mendasar akan perlunya penanganan yang baik pada setiap anak korban pedofilia. Pelaku yang usianya masih muda juga perlu mendapatkan perawatan yang memadai. Dalam hal ini adalah untuk membantu agar si pelaku tidak meneruskan kebiasaan yang menyimpang tersebut. Para pedofilia juga memiliki kebiasaan untuk selalu berpindah tempat tinggal dan pekerjaan. Walaupun mereka di suatu tempat telah mempunyai kehidupan yang baik, tempat tinggal yang nyaman, dan penghasilan yang cukup, secara tiba-tiba mereka bisa pindah begitu saja dan berganti pekerjaan. Malah, jika suatu saat ia dapat dikenali dengan segala daya upayanya, ia akan pindah. Ini merupakan salah satu solusi yang diambil. Korban pedofilia biasanya lebih dari satu orang. Hal ini sejalan dengan kebiasaan untuk mengoleksi pornografi. Jika suatu saat ia tertangkap karena melakukan penganiayaan terhadap anak,
besar kemungkinan bahwa ia telah melakukan hal yang sama terhadap korban-korban yang lain. Dalam sebuah penelitian, diperoleh hasil yang dapat membuat bulu roma berdiri. Seorang pedofilia yang menganiaya seorang anak berpotensi melakukannya pada ratusan anak yang lain. Ciri-ciri lain dari seorang pedofilia, selain menyukai anak-anak sebagai objek seksual, yaitu berusia di atas 25 tahun, single, tidak pernah menikah, dan jika menikah ternyata memiliki hubungan yang khusus dengan pasangannya. Pedofilia juga sedikit berhubungan dengan kawan sebayanya dan sangat memberi perhatian terhadap anak-anak dan hidup di lingkungan anak-anak muda. Seorang pedofilia biasanya memiliki teknik yang baik di dalam upaya untuk mendapatkan korban-korban. Mereka mempunyai akses terhadap anak-anak. Mereka mungkin mencari pekerjaan yang memudahkan untuk berhubungan dengan anak-anak. Mereka juga sering memperlihatkan sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan seksual. Tujuannya agar persepsi anak-anak berubah. Mereka akan berusaha agar apa yang dilakukannya itu dapat diterima oleh si anak dan dianggap wajar, normal, dan bukan penyimpangan. Para pedofilia biasanya sangat mahir dalam membujuk, mulai dari memberi perhatian istimewa, turut merasakan apa yang dirasakan, hingga memberikan berbagai macam hadiah. Mereka juga sangat ahli dalam memilih korban. Mereka dapat mengetahui seorang anak itu mudah dijadikan korban atau tidak. Para pedofilia, selain mempunyai catatan kriminal pernah ditahan di masa lalu, juga memiliki fantasi seksual yang terfokus pada anak-anak. Kegemaran atau kebiasaan untuk mengumpulkan pornografi anak merupakan indikator yang terpenting dalam upaya untuk mengenali seorang pedofilia. Ia tidak akan pernah merasa puas dengan koleksinya. Ia selalu berusaha menambah koleksinya, dan semua itu tidak akan pernah dibuang, tetapi disimpan rapi di tempat tersembunyi. Jika suatu saat ia membutuhkannya, ia akan mudah mendapatkannya. Memang, korban pedofilia tidak semuanya akan menjadi pedofilia. Namun, kebanyakan para pedofilia dulunya adalah korban pedofilia juga. Jika seorang pedofilia menyertai kebiasaannya dengan menganiaya, hal ini bisa membahayakan bagi ratusan anak-anak lain. Bukan suatu yang berlebihan jika pada setiap kasus perlakuan yang salah terhadap anak perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Oke, itu dulu yang aku baca hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi dengan subjudul kasus menjual keperawanan. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai saat ini dan salam sehat terus, salam waras. Bye.